Qala wal hubbu billah li ahli ta'ati. Maka di sini juga ketika orang itu memang benar-benar niat benar, ketika orang itu benar-benar niat untuk merubah, maka tidak mempengaruhi ketika dia bergaul dengan mereka. Dan ulama yang mendekat ke pemerintah dari dulu juga ada. Pemerintah pernah ya pasti berbuat ada kezalimannya. Orang-orang dan ulama-ulama kita yang mendekat kepada orang-orang yang berbuat mungkar tetap ada dari dulu, dari zaman dahulu. Maka kita tidak bisa lihat hatinya seseorang, kita tidak bisa menghukumi. Jangan kemudian kita suudzon kalau orang dekat dengan orang-orang yang zalim, oh berarti ini, kecuali kan memang zahir, wah ini istilahnya jolak jaluk untuk nampak kepentingan diri sendiri. Nah ini zahiri ya kayak gitu, zahiri. Nah dia masalah mesti Allah lah, kita nggak nyati. Tapi jelas dari zaman dahulu itu ada ulama-ulama yang dekat, termasuk Imam Malik. Imam Malik itu ketika ditanya, jenengan kok marah pemerintah? Jawaban beliau apa? Terus amar ma'ruf, gimana cara ma'ruf nahi munkar? Berarti beliau punya prinsip amar ma'ruf nahi munkar tidak dengan fatihah, dengan diungkapkan keburukannya, tapi disampaikan kepada mereka secara langsung tanpa diketahui orang lain. Kan bisa saja datang Madinah, beliau penguasa Madinah, Imam Malik itu penguasa Madinah, bisa saja beliau langsung pidato di situ, ketika datang langsung di pidato ini kan bisa, tapi tidak beliau begitu loh. Bagaimana cara amar ma'ruf munkar kalau memang kita tidak mau dekat dengan mereka? Kalau kita tidak dekat dengan mereka, dan ini salah niat memang, soalnya kita tidak tahu Allah alam tujuannya apa, ini apa, kita jelas tidak boleh terlalu tidak boleh suudzon kepada orang-orang yang seperti ini. Kalau sekarang terjadi yang terjadi dapat suudzon, pokoknya orang yang dekat dengan mereka dan disuudzoni semuanya. Nah ini yang repot juga, karena memang benar-benar mulai zaman dahulu itu ada orang-orang yang mendekat kepada mereka demi untuk memperbaiki mereka. Itu termasuk tadi yang disebutkan, bahwa saya sebutkan Imam Malik ketika ditanya, kenapa kamu mendekat kepada pemerintah? Yang pemerintah itu artinya ya pastilah ini manusiawi, ketika marah atau apa pasti juga akan melakukan hal-hal yang di luar syariat, di luar syariat. Tapi beliau mendigo, namun bagaimana dengan amar ma'ruf munkar? Kalau memang saya tidak mendekat. Wal hubbu, kembali lagi kepada ini, wal hubbu fillah li ahli ta'atihi wal bughdu fillah li ahli maksiyatihi min awsaqi ural iman. Cinta karena Allah kepada ahli taatnya, cinta kepada ahli taat kepada Allah karena Allah. Wal bughdu fillah li ahli maksiyatihi, benci kepada ahli maksiat, ahli bangga kepada Allah karena Allah. Ini termasuk kuat-kuatnya tali keimanan. Waqad balaghana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, nyampai kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lamma ahdatsa Banu Israil ahdath, ketika Banu Israil membuat hal-hal baru yang buruk, nahathum ulama'u, maka ulama-ulama mereka melarang para mereka. Falam yastajibu lahu, kemudian mereka tidak mengikutinya. Fahalatuhu, kemudian mereka tetap bergaul, bercampur dengan mereka. Setelah bahwa mereka tidak mau mengikuti, kemudian mereka masih mau bergaul, berhubungan dengan mereka. Wawakalu, dan makan bersama dengan mereka. Falamma fa'alu dzalika, ketika ulama-ulama itu melakukan itu, daraballahu fi qulubi ba'dihim ala ba'd, maka Allah memukulkan hati-hati, jantung hati-hati sebagian kepada sebagian yang lain. Karena ini maknanya adalah darba, ini membintangkan
Allah menghitamkan hati mereka dengan sebab kenapa? Hitamnya hati-hatinya orang-orang yang hitam hatinya itu ahli maksiat. Memberi makna seperti itu. Ada yang memberi makna yang didorong Allah biqulubihim, yakni yakhliqu qulubahum ba'din, yakni menjadikan hati mereka, pikiran mereka itu nopo sama, campur yang sama, akhirnya jadi buruk semuanya. Keren. Wala anahum ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam, dan Allah melaknat mereka lewat lisannya, lewat sambung lidahnya Nabi Dawud dan Isa bin Maryam. Artinya mereka mendapatkan laknat setelah dan mendapat laknat gara-gara adalah ketika mereka merintahkan kemudian tidak diperintahkan kebaikan, melarang keburukan, tidak diindahkan. Tapi kemudian ulama-ulama ini yang baru ahli maksiat kan tetap bergaul dengan mereka, makan bersama dengan mereka orang-orang yang ahli maksiat itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ikopnya hati mereka dijadikan seperti hatinya orang-orang yang ahli maksiat, dan mereka semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi qissati ahli al-qaryah allati kanat hadirat al-bahr. Dan dalam kisah ahli Korea yang dulu hadir kalbah, hadir di laut, yang di dekat laut, annahum lamastahallul usyatal muharram alaihim yawm as-sabti tafarraqu salasat firaq. Ketika mereka menghalalkan berburu yang diharamkan kepada mereka pada hari Sabtu, tafarraqu salasat firaq, maka mereka menjadi 3 kelompok. Fafirqatun istadu wastahallu ma harramallahu alaihim. Satu kelompok mereka berburu dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atas mereka. Nah, satu kelompok ini memang melakukan kemungkaran, yaitu menganggap halal ini setiap hari Sabtu. Fafirqatun istadu wastahallu ma harramallahu wafirqatun amsaku wa nahahu wa lam yufariqu. Yang satu kelompok mereka amsak, yani tidak melakukan kemungkaran, berhenti, yani tidak melakukan kemungkaran tersebut. Wa nahahu, dan mereka melarang orang-orang yang berbuat maksiat tersebut. Wa lam yufariqu, dan mereka tidak memisahi mereka, tidak meninggalkan mereka. Jadi kelompok melakukan maksiat, yang satu tetap berlalu tapi masih tetap bergaul, tidak meninggalkan mereka. Wa firqatun faraquhum wa kharaju min baini amrihim ba'da nahyina. Yang satu kelompok lagi mereka meninggalkannya. Setelah mereka tidak mendengar, mereka meninggalkan. Wa kharaju min baini amrihim, dan mereka keluar dari tengah-tengah mereka. Dan kelompok ini keluar dari tengah-tengah mereka setelah melarang kepada mereka. Walamma nazalatil uqubah, ketika hukuman turun, ammatil ula wa kadasahnya, maka ukubah tersebut mengenai semua kelompok yang pertama, begitu juga kelompok yang kedua, tidak meninggalkan liiqamatihim ahli maksiyah, karena mereka tetap menetap bersama dengan ahli maksiat. Wa illam ya'malu bi amalihim, walaupun mereka tidak melakukan amal mereka. Wa najat al-firqatu tsanifah, dan selamatlah kelompok yang ketiga, yaitu yang meninggalkan. Wa dzalika qauluhu ta'ala anjaynal ladzina yanhauna 'anil su'i wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Kami menyelamatkan orang-orang yang melarang kemungkaran, keburukan, dan kami menyiksa, kami mengambil, menghukum orang-orang yang berbuat zalim bi'adzabin ba'isin, dengan siksa yang menyakitkan, bima kanu yafsukun, sebab kefasikan mereka, sebab apa yang mereka perbuat itu kefasikan, ini sebab kefasikan mereka. Biqaulihim, artinya bifisqihim. Fama sahahumullahu qiradatan wa na'na, maka Allah kemudian memasah mereka. Gusti Allah merubah mereka menjadi qiradah, neraka, wa la'anahum, dan laknat mereka. Kama fil ayat al-ukhra, sebagaimana dalam ayat yang lain, au la'anahum kama la'anna ashabas, dan kami merubah mereka, kami melaknat, dan merubah orang-orang yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Wa takunul hijrah,
wal mujanabati li ahli al-ma'asi indal iyasi min qawlihim an qabulihim bil haqq. Dan hijrah meninggalkan wal muhajanabah dan menjauhi di ahli al-ma'asi pada maksiat itu indal iyasi min qabulihim bil haqq, ketika sudah putus asa dari menerima mereka kepada kita, sudah putus asa untuk mereka mau menerima kebenaran. Wa'lam annahu laisa biwajibin ala ahadin ayat hata anil munkaratil masturah hatta yukiraha inara'a. Ketahuilah bahwa tidak wajib pada siapapun untuk mencari kemungkaran yang tertutup, supaya kalau dia bisa mengingkarinya ketika melihatnya. Kita tidak wajib bagi siapapun, bahkan bisa menjadi kemungkaran juga ketika melihat mencari-cari kesalahan. Bahkan ulama kita, ulama Syafi'iyah itu menulis seperti ini: barang siapa yang melihat perzinahan dengan tujuan karena kesenangan kemudian, maka kesaksiannya tidak diterima karena dia orang yang fasik. Saksi kan harus empat saksi. Kok salah satu saksinya ketika melihat itu karena kesenangan, karena kemaksiatan, bukan kok karena mau menjadi saksi, maka kesaksian dia tidak bisa diterima karena orang tersebut adalah orang yang fasik. Karena syaratnya saksi itu harus adil, sedangkan dia orang yang fasik. Sampai seperti itu. Jadi apa jenis ini, karena apa jenis ini yang benar, apa jenis ini, apalagi yang mencari-cari kesalahan seperti ini, tidak boleh dilarang kesalahan. Dzalika muharramun liqouli ta'ala wa la tajassasu. Bahkan itu diharamkan. yakni namun jenis yang mencari-cari kemungkaran itu diharamkan. Wala ketika Allah Ta'ala wala tajassasu. Jangan kalian mencari-cari kesalahan, jangan tajassus, jangan menjadi di mata-matai, jangan mata-matai. Walikul Nabi alaihi salatu wassalam, dan karena dilarang karena menghentikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu aurata. Barang siapa mencari-cari keburukan saudaranya, aurat dari keburukan saudaranya, maka Allah akan mencari-cari jenis kesalahannya atau keburukannya. Alhamdulillah. Wa innamal wajibu wal amru bil ma'ruf indama tarat tarikina lahu fi hali tarikih. Yang wajib itu hanyalah kita memerintahkan kebaikan, atau kamu memerintahkan kebaikan ketika kamu melihat orang yang meninggalkan kebaikan tersebut ketika mereka meninggalkannya. Ketika kamu lihat mereka meninggalkan, Anda perintahkan untuk dicari-cari. Nah, dicari-cari. Wal ingkaru lil mungkari kadzalik. Mengingkari dalam kemungkaran juga seperti itu. Ketika ada kemungkaran dilakukan, ketika kamu melihat, larang. Jangan mencari-cari. Fa'lam hadhihi jumlah. Tahu jumlah ini. Fa inna ra'ayna katsiran minan nas yaghlatuna fiha. Karena kami melihat banyak orang yang salah. Apa jenisnya yaghlatuna fiha? Mereka salah dalam hal ini. Saya ingat Abi dulu itu pernah bikin apa jenis ini. Enggak tahu riwayat dari mana. Apa jenis ini? Kayak di dalam ini. Ketika apa jenis orang ngomong dilapori si jenak Ustaz atau Sayyidina Umar dilapori Sayyidina Umar, dilapori misalnya ada minum-minum di parang terus sudah bukan, alhamdulillah ya, tidak yang alhamdulillah yang menjadikan kita tidak melihat kemungkaran tebang ini. Nah, kalau kita kan wah global gak kecil, kalau kita kan justru tidak berpegang dari itu, alhamdulillah justru malah gak.
Sebenarnya kalau orang singkat sudah sibuk sendiri kita itu sudah beliau perkara yang kelihatan dan gitu amar ma'ruf karena itu sudah bukan itu berpengaruh kepada kemungkaran-kemungkaran yang kelihatan itu pasti akan terpengaruh. Nggak perlu cari yang nggak kelihatan. Wa minal muhim alla tusaddiqa wa la taqbala kullu ma yunkaru ilaika alinnas wa aqwali munkar. Yang penting adalah apa yang diriwayatkan, yang diceritakan, yang diceritakan kepada kamu dari perbuatan-perbuatan orang, ucapan yang mungkar. Dari kabinet kamu menyaksikan itu sendiri dengan dirimu sendiri, aw yang kuluhu ilaika mu'minun taqiyun la yujazif, atau menceritakan kepadamu orang mukmin yang bertakwa dan tidak ngawur. Wala yaqulu illal haq, dan orang mukmin tadi tidak mengucapkan illal haqq kecuali ucapan yang benar. Ya, dia kita juga ini yang terjadi saat ini. Banyak terjadi bahwa nama jenis ini kemungkaran kadang hanya sekedar potongan video, kita tidak melihat utuhnya, maka kemudian bahwa dia ini mestinya ditindaklanjuti penahanan mestinya. Nah, ini terjadi padahal kalau kita lihat umpamanya kalau saya pemahaman saya ketika ketika Quraisy mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu kenapa jenenge ini tidak selamat ya. Ma'ruf yang Quraisy mengatakan bahwa Kanjeng Nabi pun belum dapat jaminan masuk surga ya. Belum bisa. Ketika kita mendengarkan dari awal sampai akhir, kita akan tahu bahwa yang dimaksud tidak seperti itu. Itu mungkin salah ucap kalau menurut saya. Itu hanya salah ucap. Masa orang nggak tahu kalau Kanjeng Nabi itu punya jenis ini makom yang sangat tinggi, mendapatkan didoakan semuanya namu wafat di makom mahmud dan lebih wa'ata jenis ini berikan wasilah adalah nama kedudukan tertinggi di surga. Masa nggak tahu? Nggak mungkin itu. Pasti bukan maksudnya tidak seperti itu, tapi yang dimaksud adalah hadis yang mengatakan menurut pemahaman saya. Kalau ketika melihat dari ucapan dari awal sampai akhir, maksudnya jadi ucapan itu adalah artinya adalah seseorang tidak akan memasukkan surga amalnya. La yudkhilu ahadan amaluhul jannah, pasti itu. Bukan Zahirnya seperti ini. Nah, ini tapi karena salah ucap kemudian dicuplik, tidak melihat awal sampai akhir sehingga kemudian terjadi seperti ini. Kalau saya melihat tapi saya merasa itu satu hal yang jauh. Dikatakan seorang mukmin dan Nabi tidak mendapatkan jaminan surga, ini tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau ada seorang muslim, bahkan bukan hanya ulama, seorang muslim yang mengatakan seperti itu tidak akan mungkin. Ya. Makanya kita perlu diri masih perlu ketika amar ma'ruf nahi munkar, kefahaman saya itu harus benar-benar seperti ini, benar-benar meneliti, benar-benar ma'ruf untuk mungkar tenan apa enggak, kemungkaran tenan apa enggak, artinya kemungkaran tenan apa enggak, ya itu memang benar-benar harus teliti lah. Wala yaqulu lil haq waladzalika li anna husnul dhanni bil muslimina amrun lazim. Itu karena apa? Karena husnul dhann dengan orang-orang muslim adalah hal yang wajib. Wa qad kathurat balaghatun nasi ba'dihim ala ba'd. Sedangkan banyak laporan-laporan orang sebagian kepada atas bagian yang lain.
Banyak orang yang nggak senang kemudian melaporkan di laporan aneh. Dan ini kita itu kebanyakan dari kita, kebanyakan orang itu adalah laporan pertama yang kita terima. Jadi ini kelemahan kita. Pokoknya yang lapor pertama itu yang masuk dulu, kemudian itu yang kemudian kita anggap kebenaran. Itu yang banyak terjadi kesalahan gara-gara laporan pertama kemudian kita langsung menerima. Padahal kadang-kadang karena sudah ada musuhan, ya jelas dia akan memperbaiki diri, mengatakan dirinya baik. Ini perlu meneliti lagi, kita perlu meneliti lagi. Nah, maka banyak laporan dari satu kepada melaporkan kepada tentang orang lain, makanya ini juga hati-hati. Wa amat tasahulu fi dzalik, dan banyak sekali menggampangkan dalam masalah ini. Jadi saling lapor, saling napa jenenge atau napa jenenge ini menggampangkan itu pokoknya ini kayak kemungkaran. Saya malah dengar teman saya pokoknya gak sengaja. Pokoknya gak sengaja ya, ketika saya mengingatkan teman-teman saya yang kadang-kadang napa jenenge ini terjadi semacam ghaflatus shalihin. Ghaflatus shalihin dalam al-hadis itu ada namanya ghaflatus shalihin. Orang-orang soleh itu gampang tertipu. Terkadang seperti ini, sehingga menerima kabar dengan ini, gampang menerima kabar, dianggap wong itu apik kabeh kaya awake dhewe, sehingga kemudian langsung diterima. Nah, karena sangat ghairah kepada orang Islam, sangat peduli dengan Islam, sehingga kemudian ketika dia mendengar ada yang menjelekkan Islam, maka dia harus panas sih, gampang terima. Terus saya ingatkan, jangan sampai seperti inilah. Kita mau belajar ahli hadis, kita belajar ke Abu Said Muhammad tentang masalah hadis, jangan sampai terjadi kita menjadi ghaflatus shalihin. Kalau memang tertipu ya sekarang sudah teliti, ternyata kita tertipu ya pasti bisa lah. Tapi jangan sampai mudah tertipu dengan laporan-laporan yang seperti ini yang dimiliki oleh beliau Al-Habib Abdullah, dan jangan seperti itu. Terus dia bilang paling penting nggak sengaja lah, ya mau nyakiti orang kalau nggak sengaja ya tetap kita ya salah kan. Ya. Banyak terjadi ini kayak makanan makanan ini dari beling ini, dari kaca, kan itu kan, dari kaca. Kemudian kita sebarkan itu. Dan yang jual kan ya kasihan ini. Kalau kita deteksi, kamu kayak biasa saja, tapi yang jual nggak ada tersakiti apa enggak itu kalian? Itu makanannya ada ininya, yang jual nggak tersakiti apa enggak? Ketika itu tidak terbukti, walaupun sengaja nggak sengaja, tetap kamu menyakiti orang yang si penjual. Penjual soalnya apa? Dia jual dengan baik, tidak ada obat yang berbahaya. Kamu katakan ada obat yang berbahaya. Apa tidak tersakiti? Apa memang bikin tidak laku dagangannya? Itu kan perlu. Jadi ini colok untuk ketika ini berkontak dengan makanan atau dan yang lain-lain lah, banyak lah hal-hal yang seperti ini. Bahkan ini koyo napa jenenge niki tidak akan biaskan atas ini semua perbuatan kamu akan menjelek-jelekkan seseorang yang mungkin orang tersebut tidak berbuat buruk. Ini adalah suatu hal yang harus kita hindari, kita hindari walaupun atas nama kepedulian kita kepada agama Islam. Nah, ini apa jenis ini ditekankan oleh beliau, dan alangkah pentingnya kita untuk memahami, untuk mencamkan ini di hati kita. Jangan sampai ada laporan kemudian kita terima, ada gini kemudian kita terima. Kalau benar jadi benar mungkin ya kita counter itu, kita bantah itu. Kalau bisa kita merubah itu secara langsung.
Waqad kathurat balaghatun nas ba'du malakat. Banyak laporan-laporan satu kepada atas melaporkan orang lain. Wa amat tasahul fidhalik, dan itu sangat semerambat, ini banyak sekali orang itu menggampangkan dalam masalah ini. Wa qalatil mubalah, sedikit kepedulian. Wartafa'atil amanat, hilang amanat. Wasaral masyhur indan nas man wafaqhum ala hawa anfusihim wa in kana ghairu mustaqim. Dan jadilah orang yang disyukuri menurut orang adalah orang yang sesuai, yang cocok dengan mereka, sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, walaupun orang tersebut bukanlah orang yang mustaqim, orang yang lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minu indahu man khalafahum wa in kana 'abdan shalihan. Orang yang tercela bagi mereka adalah orang yang tidak sesuai dengan mereka, walaupun dia adalah orang abdan saleh. Fatarahum yamtahuna ma la yastahilul madha limuwafaqatihi iyyahum wa sukubihi ala batili. Kamu melihat kepada mereka, memuji kepada orang-orang yang tidak berhak untuk dipuji. Limuwafaqatihi, karena cocoknya dia dengan mereka, kecocokan mereka dengan mereka, wasukutihi, dan karena diamnya dia atas kebatilannya. Wa yadhumunna man yukhalifuhum wa yamsahu fi dinihim, dan mereka mencela kepada orang yang tidak sesuai dengan mereka dan dan orang tersebut mau menasihati mereka dalam agamanya. Jadi banyak ini balik kepada orang yang mau amar ma'ruf nahi munkar. Hada hatanul aksar illa ma nasyaallah. Ini adalah keadaan atau sikap kebanyakan orang kecuali orang yang dijaga oleh Allah. Fa wajib al-ihtiraz wa tahaffuz wal ihtiyat fi jami' amr, maka wajib untuk menjaga diri, tahaffuz, menjaga ihtiyat, hati-hati dalam semua hal. Fa inna zamana maftunun, karena zaman di sini banyak fitnah. Wa ahlul haq adil haq dinakibun, dan ahli zaman ini napa jenis ini menjauhi napa hak, perkara hak, illa masyaallah, kecuali orang-orang yang dijaga Allah dari mereka, dari ahli zaman ini. Wa hum al-aqallun, dan merekalah orang-orang yang napa jenis sedikit. Wa'lam anna rifqah wal nutfah wa mujanabatal ghilbah wal unfi aslun kabirun fi qabulil haqq wal inqiyadi lahu. Ketahuilah sesungguhnya rifq, halus, lutf, sama ya, wa mujanabatul ghilbah, menjauhi kekerasan, wal unf, itu adalah aslun kabir, adalah dasar yang besar dalam diterimanya sebuah hak dan tunduk kepada perkara hak. Jadi kalau ingat, kalau meneliti, saya melihat Rasulullah SAW itu ketika bersikap dengan orang-orang yang dekat dengan Kanjeng Nabi, orang-orang yang bertakwa, ini jauh beda bersikap dengan orang-orang yang masih jauh dari. Ketika orang-orang ketika ucap menolak Nabi, ada apa jenis ini? Ada kismatun layu dalunya. Ini kebahagiaan tidak diadili, tidak dibuat adil di sini. Kemudian nampak jenis ini Kanjeng Nabi ngendiko pada saat itu, terus faman ya'dil idza falam ya'dil idza lam ya'dilillah. Jawaban yang tidak terlalu keras. Coba kalau yang melakukannya orang-orang yang dekat dengan Kanjeng Nabi, ada yang sampai didiamkan sampai berapa bulan, 40 hari atau 2 bulan. Walau salah satu dari nahul di orang 3 yang tidak masih ditangguhkan, ditinggalkan, tidak dicampur, tidak dan tidak dimintakan ampunan sampai 1 bulan lebih, nangis terus, tidak diajak bicara. Itu orang-orang yang dekat sama Rasulullah SAW. Tapi ketika Allah menghadapi orang-orang yang masih jauh dari Islam, tidak begitu. Nah, artinya apa namanya ini, orang yang kira-kira keras, dikerasi atau dimarahi itu berpengaruh kepada orang tersebut, ada pengaruhnya, makanya dikerasi. Tapi ketika malah menjauh, jangan.
Jadi kayak arif walud itu kadang-kadang Nabi juga kadang mau kadang pakai aku marah dan kelihatan marah dan seterusnya, tapi kebanyakan memang halus ya. An-rifqa wan nutfa wa mujanabatul ghibba wan unuf aslun kabirun fi qabilil haqq wa ijatillah fa alayka bidzalik. Maka tetapilah itu ma'aman amar tahu bersama dengan orang yang kamu perintahkan, au tahu atau melarang, au nasah tahu minal muslimin, atau orang yang kamu nasihati dari orang Islam. Lakukan itu bersama dengan orang yang perintahkan, kamu larang, kamu nasihati dari orang-orang Islam. Wa ahsini siyasata fi dzalik, dan bersiasatlah dengan baik. Pakai strategi dengan baik, cara yang baik. Wa kallimhu khaliyan, ajak bicara dia ketika sendirian. Jadi ketika Nabi hampir tidak pernah menyebut nama. Ketika menegur seseorang, bikin tidak dia nama. Kebanyakan pakai bahasa, kenapa saat itu kamu kok melakukan ini? Kenapa orang-orang kok melakukan ini? Tidak menyebutkan nama. Dan itu dari sahabat. Sampai tinggali di Bukhari, di Muslim, ketika itu menyebutkan sebuah keburukan, maka tidak hanya akan menyebutkan rajulun. Seperti itu. Ketika ini, kalau ada riwayat, ya kadang kalau riwayat di foto yang bukan riwayat utama, kadang menyebutkan nama. Mungkin ya mau nggak mau kan dia tetap cerita kepada sebagian. Tapi kebanyakan ketika ngomong rawi-rawi itu menyebutkan suatu keburukan nggak pakai baik, nggak nyebut nama. Walaupun tetap ono, kadang-kadang ya ono, tapi kebanyakan tidak nyebut. Ini adalah nama petunjuk Rasulullah ketika beliau Allah menyebutkan sebuah pelanggaran perbuatan ini, beliau tidak menyebut nama. Pada menyebutkan kenapa sih kau sekelompok tidak mau pakai, kalau ditinggal mau membeli nopo Barirah, mau dibeli kemudian diberdekakan Sayyidah Aisyah, tapi miliknya tidak mau. Kamu boleh merdeka, boleh merdeka, tapi apa jenis ini? Tapi waris walaknya milik kami. Padahal walak, jadi waris walak disebut waris walak ini pemilik orang dikana. Dan tahu siapa tidak ketahuan kan? Tidak, mabalu kaumin. Kenapa sih kaum satu ini? Gusti Allah yaitu wala itu. Ini tidak mau menyebutkan. Makanya di sini uang. Ajak bicara dengan ketika sendirian. Walinlah dan apa? Waqfit laha janahan. Sama gitu, kasih dia. Dah berenang dia. Fa inna rifqa ma kana fi syai'in illa zanah. Karena halus, lembut, kelembutan tidak ada kepada sesuatu kecuali kelembutannya. Wala sana, dan kelembutan tidak dicabut dari sesuatu kecuali akan menjadikan buruknya. Kama qala alaihi salatu wassalam wa kama sebagaimana ketika Rasulullah. Ya ini gini. Dari an-rifqa maka fi syai'il lazana wa la nusiya min syai'il asyara. Wa kama qala, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersabda kepada Rasulnya, fabima rahmatin minallahi lintalahu, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau menjadi layyin lembut mereka. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi, andaikan kamu keras, kasar, hatimu keras, la'afaddu min haulik, maka mereka akan buyar dari sekitarnya. Karena Rasulullah halus, maka tetap bahwa mereka berada di sekitar Rasulullah SAW. Walaupun tak faddan ghalidhal qalbi la'afaddu min haulik. Terusnya ayat, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat.
jenis. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa nasallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa najal jamana wa jahal mahfuna wa tafruqna min ba'dika faruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ilayna syadiyan wa la mahrum wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.